Alhamdulillah qail Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma bainal masriq wal maghrib qiblah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian berbahagia, hari ini kita kembali bertemu dalam rangka belajar kaidah falakiyah. Kita masih mempelajari hal-hal yang paling dasar terkait dengan falakiyah. Saya ingin teman-teman hari ini belajar tentang matlak. Matlak itu apa? Kira-kira pernah dengar nggak matlak? Matlak itu tempat terbit dari kata matlak itu tempatnya, berarti isim apa? Isim makan, betul, berarti isim tempat terbit. Apa yang dimaksud dengan matlak? Matlak di sini adalah tempat terbitnya hilal. Artinya kapan hilal dihitung sebagai pertanda masuknya awal bulan Hijriyah. Ini yang kemudian menjadi persoalan tersendiri bagi umat Islam di seluruh dunia, bukan hanya Indonesia, di seluruh dunia, yang mengakibatkan kita tidak punya kalender yang sama. Kenapa? Karena matlaknya yang berbeda. Sehingga ada yang bilang sudah masuk tanggal 1, di sana kriterianya berbeda antara satu dengan yang lain. Kenapa matlak ini menjadi pembahasan tersendiri dalam ilmu falak? Karena dengan mengetahui matlak kita bisa mengetahui kapan 1 Ramadan, kapan 1 Syawal, kapan 1 Zulhijjah, untuk menentukan kapan wukuf di Arafah. Karena memang kalau bulan haji kan tidak tergantung tanggal 1 lebarannya, bukan. Seperti puasa kan tanggal 1 Ramadan, Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Khusus buat Idul Adha menentukan tanggal 1 itu dalam rangka mencari kapan tanggal 9 yang menjadi wukuf bagi jamaah haji untuk kumpul di Padang Arafah. Baru kemudian setelah itu sehari setelahnya kita melaksanakan sholat Idul Adha. Nah, matlak ini penting supaya teman-teman paham karena ada beberapa pandangan tersendiri terkait matlak ini. Ada yang mengatakan matlak ini bergantung pada wilayah hukmi masing-masing negara. Jadi setiap negara berhak untuk menentukan, kami punya matlak sendiri, kami punya tempat terbitnya hilal sendiri yang menjadi pertanda masuknya tanggal 1. Maka kalau setiap negara memiliki matlak sendiri bisa dipastikan maka Islam tidak mempunyai tanggal 1 yang berbarengan, atau tidak ada kalender yang united yang sama ke seluruh dunia layaknya kalender Masehi. Kalender Masehi kan sudah disepakati, mau di mana aja sama kalendernya. Tapi kalau untuk kalender Hijriah, jangankan di Indonesia, kalender Cigober misalnya dengan kalender Arabi bisa beda, atau dengan kalender Kemenak bisa beda. Atau kalau kita menemukan tanggal lalu di warung-warung di rumah atau di kampus yang ada tanggal bulan Hijriahnya, itu bisa jadi kalau kalendernya beda, itu bisa jadi tanggal 1 juga berbeda. Itu untuk Indonesia saja sudah seperti itu. Hari ini saya ingin teman-teman mempelajari matlak sebagai tempat munculnya hilal. Tempat munculnya hilal. Hilal itu kan berarti menunjukkan masuknya tanggal 1.
Pikirkan baik-baik ya. Saat ini saya berada di dalam ruangan. Ya. Saat ini saya ada di luar ruangan. Apa yang membedakan saya ada di dalam dan di luar ruangan? Keadaan. Hah? Keadaan. Ya, keadaannya seperti apa? Hah? Ruang dan waktu. Iya, justru kita akan bicara nanti ke ruang dan waktu. Batasannya apa kan kayak gini, international deadline. Ya, ini disepakati sebagai garis tanggal. Oh. Itu. Iya. Ketika saya melewati pintu, saya keluar dari ruangan. Itu. Berarti kan ada apa? Ada batas. Berupa pintu. Ketika saya ada di sini, maka saya ada di ruangan. Saya keluar dari pintu, batas itu pintu ruangan ini. Maka saya berada di luar. Sama kayak ini. Ini masuk tanggal 1 Januari tahun 2004 setelah melewati ini. Ini batasnya international deadline. Kan matahari datang dari sini nih, matahari. Saat masuk dia ke sini, dia tanggal 1. Di sini tanggal berapa? 1. Belum. Masih tanggal 31 di sini. Kan hitungannya di sini. Berarti ada batas. Maka disebut international deadline. Ada garis batas tanggal. Ada garis batas antara ruangan dan dalam ruangan berupa pintu. Gitu. Ketika kita sudah memahami ini sebagai garis batas yang disepakati karena patokannya Greenpeace, pertanyaan kita, Islam batasnya di mana? Di mana matlaknya itu tuh, tempat terbitnya hilal, sehingga sejak itulah masuk tanggal 1. Mereka menyepakati dalam sebuah forum di Washington DC mengundang 25 negara ini. Nah, kalau saya kabar saya dia kemarin ya. Nah, ininya di Greenpeace. Kita harus juga punya batas-batasan itu. Masa mereka yang menentukan ini timur ya, ini barat ya. Pernah dengar ayat walillahi masyriqu wal Allah sudah nyata-nyata mengatakan kepunyaan Allah saja timur dan barat. Lalu mereka memberikan ketetapan sendiri tentang timur dan Islam punya juga timur dan barat. Lalu kenapa kita berpatokan pada timur dan baratnya buatan mereka? Gitu. Apa patokannya Islam? Tadi hadis yang saya bacakan, ma bainal masyriq, sesuatu yang ada di antara timur wal maghrib, kiblatun, kiblat. Itu patokannya. Qurannya sudah jelas, walillahil masyriq wal maghrib, timur dan barat itu punya Tuhan yang menentukan. Lalu hadis secara operasional mendefinisikan, di breakdown oleh hadis mana patokannya timur dan barat. Ma bainal masyriq wal maghrib kiblat. Apa yang ada di antara timur dan barat itulah itu patokan. Kan kiblat itu patokan. Dari kata qobla. Sebelum kita menghitung tempat awalnya mana? Oh sini start. Ini namanya kiblat. Patokan sebelum kita melakukan pergerakan, itu namanya kan qobla. Kiblat dengan qobla itu satu akar kata, ya. Yang ada di depan ini menjadi
patokan kita. Setelah kita melangkah, maka kita mulai dalam sebuah gerakan. Kalau itu gerakan tawaf, maka kembali ke titik awal, dihitung 1 putaran. Demikian juga kalau mereka menetapkan Greenwich sebagai prime meridian atau meridian utama atau garis ujung utama, Islam juga punya, yaitu ma bainal masyriq wal maghrib, kiblat ini. Jadi negara yang ada di sebelah sananya barat, sananya Ka'bah atau 180 minus dari Ka'bah itu namanya barat, masyriq. Maghrib. Yang 180 sana masyriq. Jadi kita punya patokan sendiri, jangan pakai patokan orang barat. Akan kesulitan saat nanti menentukan tanggal 1 bulan Hijriah. Kenapa? Berbenturan dengan kalender Masehi dan berbenturan dengan perspektif bahwa semakin ke barat akan semakin tinggi hilalnya. Konsekuensinya, ketika kita sudah memahami bahwa ma bainal masyriq wal maghrib itu kiblat, inilah titik nol dari bumi ini. Apa keistimewaannya? Quran mengatakan dalam surat Al-Imran ayat saya lupa ya. Ayatnya lupa saya. Ini inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Di sana disebutkan bangunan yang pertama kali dibuat untuk manusia itu adanya di Bak ini, maka disebut Baitul Atiq, rumah tua dulu ya, Baitullah ya. Nanti juga akan tenar dengan sebutan Baitullah. Tempat tujuan. Nah ini di sini Baitul Atiq atau Baitullah. Baitul Atiq artinya rumah kuno. Kenapa disebut kuno? Karena itu rumah pertama yang dibangun. Monggo. Salam. Oh, silakan. Itu belum jauh. Namanya Baitul Atiq atau Baitullah. Ketika ini sudah ditetapkan, apa fungsinya? Rumah pertama ini fungsinya apa? Hudan lil alamin. Dia menjadi petunjuk bagi kehidupan semesta alam, bukan hanya manusia, bukan hudan lin nas. Kalau Quran kan disebut hudan lin nas. Baitul Atiq atau Baitullah ini hudan lil alamin. Dia menjadi petunjuk bagi semesta alam, bukan hanya manusia. Kalau bagi manusia petunjuk buat apa? Menghadap kiblat. Maka semua orang di dunia mana saja ketika dia beribadah, maka ibadahnya akan menghadap ke kiblat dari mana saja. Dan itu sudah kita sepakati. Ada nggak orang ibadah tidak menghadap kiblat? Tidak ada. Dalam hal ibadah mengenai ruang, kan sudah masuk ruang dan waktu ya, kita sudah sepakat bahwa kita menghadap ke Ka'bah. Yang belum disepakati adalah soal waktu. Ruang kita sudah sepakat, ruang kiblat. Waktu sekarang yang belum disepakati oleh umat Islam itu adalah kita menyepakati waktu.
Dari mana waktu itu dihitung? Matlaknya mana? Tempat terbitnya, sehingga dari situlah kemudian dihitung mulai tanggal 1. Sehingga kalau itu sudah kita sepakati nanti, kita akan bisa menentukan secara internasional bahwa kalau sini sudah masuk 1, ke sana nanti 1 tanggal 1 kayak ini. Mulai dari sini. Maka ini tanggal 1 baru jalan, tanggal 1 jalan nih sampai ke sini lagi. Perbatasan ini disebut dengan internasional deadline, dan ini adanya di lautan Pasifik atau di negara-negara kepulauan kayak tadi. Negaranya itu ada dekat negara Hawaii dengan Amerika. Mulai, maka itu menjadi objek wisata tersendiri. Kan ada kebanggaan, saya berada di tempat di mana tahun baru pertama kali dihitung. Makanya menjadi destinasi wisata. Kembali ke pertanyaan saya, kalau ruang sudah disepakati kiblat oleh umat Islam yaitu Ka'bah, maka waktu ini, padahal waktu juga sama-sama krusial. Kalau orang beribadah, sholat tidak menghadap Ka'bah, tidak menghadap kiblat, maka sholatnya tidak memenuhi syarat. Ketika sholatnya tidak memenuhi syarat, maka sholatnya tidak sah atau bisa. Sebenarnya bukan tidak sah, tidak dianggap sholat karena tidak memenuhi syarat. Kalau tidak sah itu kan apa? Bedanya tidak sah, batal. Batal berarti Ayo, bedanya mana? Kita bicara fikih nih. Ada tidak sah, ada batal. Apa bedanya antara tidak sah dan batal? Tidak sah dengan batal bedanya apa? Saya wudhu nih, sholat. Mohon maaf, tiba-tiba di rakaat kedua saya kentut. Itu namanya apa? Beda nggak dengan tidak sah? Hah? Tidak sah kenapa? Tidak dapat dilaksanakan. Iya, tidak, rukunnya tidak terpenuhi. Kalau batal, dia tidak memenuhi syarat dan itu adanya di tengah. Awalnya kan memenuhi syarat, dia wudhu, cuma di tengah jalan dia kentut, nah itu batal. Kentut itu membatalkan wudhu yang menjadi syarat. Menghadap kiblat ini bagian dari syarat, orang melakukan sholat. Kan kita tahu dalam ilmu usul fikih, ya ini kembali ke usul fikih nih, yang disebut dengan hukum itu kan berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Khitab Tuhan Al-Quran yang berkaitan dengan perbuatan muka. Tapi kan khitab itu tidak ujuk-ujuk, misalnya sholat itu wajib. Ada hukum yang menyertainya. Kalau tadi hukum taklifi, ada hukum wad'i yang menyertai ibadah kita, yaitu hukum taklifi tadi, yaitu hukum wad'i. Apa hukum wad'i? Apa saja sih hukum wad'i itu? Ayo, hukum wad'i apa aja? Ada syarat, ada sebab, ada mani. Itu yang menyertai kewajiban hukum taklifi. Maka ketika orang tidak memenuhi syarat, dia tidak wajib melakukan hukum taklifi. Contoh,
ada orang kaya, tapi begitu dihitung oleh amil, batas kekayaannya tidak sampai 1 nisab. Kira-kira dia wajib zakat nggak? Enggak, karena tidak memenuhi syarat. Tidak ujuk-ujuk berlaku hukum zakat. Dihitung dulu memenuhi syarat nggak hartanya ini. Ya, lah aja. Memenuhi syarat lah. Kalau memenuhi syarat berarti dia sudah layak untuk diambil zakatnya. Jadi tidak ujuk-ujuk berlaku hukum taklif. Lihat dulu dong syaratnya. WNI oke, semen bola oke. Main di kita ada tahu-tahu AFC 21 tahun, umurnya 22. Boleh nggak ikut dia? Nggak boleh, karena nggak memenuhi syarat. Nah, kembali kepada tadi bahwa untuk beribadah itu ruangnya sudah kita sepakati menghadap ke kiblat, yang belum sepakat waktunya. Sehingga karena tidak ada kesepakatan, kadang-kadang awal puasa kita dengan awal puasa di Arab Saudi beda hari, beda tanggal. Ini kan menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak sama antara kita dengan Arab Saudi dalam menentukan waktu. Nah, waktu inilah yang nanti akan kita bicarakan mengenai matlak, tempat terbitnya hilal. Jadi kemarin saya sudah ilustrasikan kalau ini hilal, tentu saja orang yang melihat hilal di sini dengan yang melihat hilal di sana kan beda. Orang bule aja buat kesepakatan Greenwich ya sebagai meridian rem atau bujur utama. Itu gak ada kaitannya dengan ibadah, tapi mereka membuat kesepakatan. Kenapa kita yang waktu itu digunakan buat ibadah tapi kok tidak bisa berkesepakatan? Walaupun sebetulnya kesepakatan itu tidak sifatnya nafsu. Kenapa? Kembali kepada Al-Quran. Kira-kira ayat apa? Ayat apa dalam surat Al-Quran yang menentukan bahwa itulah matlak dalam Islam? Quran itu ada berapa juz? 30 juz. Sekarang masa iya Quran yang 30 juz itu cuma bahan bacaan doang? Masa iya Quran yang 30 juz itu hanya bicara tentang fikih saja? Masa iya kalamullah sebagai Al-Quran itu kok seakan-akan nganggur, tidak punya makna apa-apa kecuali bacaan untuk sholat? Masa iya? Berarti kan Tuhan seakan-akan tidak tahu masa depan. Katanya Tuhan Maha Tahu, tapi kok firman-Nya itu kok nganggur, kok tidak punya makna operasional buat kehidupan umat manusia? Ini kan pertanyaan kita. Kitanya yang memang tidak bisa memahami itu sebetulnya sudah disediakan oleh Tuhan, atau Quran yang memang tidak bisa menjawab tantangan zaman? Berarti kalau gitu Tuhan tidak Maha Tahu dong. Nah, ini kan berbahaya buat akidah kita. Kalau kita meyakini bahwa Tuhan Maha Tahu, maka sudah sepatutnya setiap ayat Quran itu punya makna. Tidak ada yang mulkok, tidak ada yang nganggur. Kira-kira dalam surat apa kita bisa menemukan bahwa itu adalah matlak yang dimaksud oleh Rasulullah, ma bainal masyriq wal maghrib kiblat? Surat Al-Fajr. Apa bunyinya gimana? Salamun ya hatta matla'il fajr. Itu
sampai terbitnya fajar. Nah, ini kan terbitnya hilal. Maka yang saya maksud itu adalah hilal, tempat terbitnya hilal, bukan sampai terbit fajar. Tempat terbitnya hilal yang saya maksudkan adalah sehingga dari situlah tanggal 1 bermula. Kan tanggal 1 kita dari maghrib, bukan dari fajar, tapi dari maghrib. Jadi kita itu lebih dulu malam daripada siang. Yasin. Hah? Yasin. Yang di mana ya sih? Apa Pak? Hah? Apa? Al-Kahfi, ya. Coba ayatnya aja deh, yang di mana? Padahal sering mungkin dibaca dalam sholat. Hah? Iya, biasanya mungkin agak sering. Berarti kan surat-surat apa itu? Kalau sering dibaca dalam sholat? Pak begini Mas. Surat-surat pendek, surat-surat pendek yang ada di juz 30. Pernah dengar nggak? Misalnya gini. Baca di sini. Uqsimu Al-Balad. Nah, iya Al-Balad. Coba buka. Buka suratnya Al-Balad. Buka suratnya. Biar dipahami nanti dari situ. Coba yang dia sebut lagi nih. Oke. Tejo, udah ketemu? Udah Pak. Belum aja Tejo. Ini apa udah Pak? Apa yang mana suratnya? Ya, dari 1 sampai 3. Ya. Sampai terakhir. Oh, usah kebanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Cukup sampai di situ. Artinya apa? Aku bersumpah demi negeri ini, Mekah. Sedangkan engkau Nabi Muhammad bertempat tinggal di negeri Mekah ini. Aku juga bersumpah demi bapak dan anaknya. Nah, aku bersumpah demi bapak dan anak. Ayat itu masa sekedar bacaan. Masa ayat itu tidak punya terapan operasional dalam kehidupan umat manusia, kan tidak mungkin. Masa ujung-ujung Tuhan bersumpah atas nama negeri ini, la uqsimu bihadzal balad. Apa sih urgensinya Allah bersumpah menjadikan Makkah itu sebagai negeri yang dibuat alat sumpah? Wa walidin, bukan itu dulu. Wa anta hilum, karena engkau Muhammad ada di sini, tinggal di situ. Wa walidin wa ma, dan aku bersumpah atas anak dan orang tua dan anaknya, sorry. Nah, bisa nggak dibayangkan kira-kira maksud dalam ayat ini apa yang operasional dengan kehidupan manusia? Coba dibayangkan kira-kira apa? Kaitannya dengan apa? Kan kita bicara tentang ini, bisa nggak dikaitkan ini? Kalau dikaitkan dengan ini kira-kira bagaimana? Hubungannya seperti apa? Manusia diciptakan dengan kodrat serta potensi menghadapi kesulitan sejak ia dilahirkan hingga sampai kiamat. Udah. Nih, munasabahnya dengan apa yang saya jelaskan ini kira-kira kemana larinya? Kedudukan mulia kota Mekah, bahwa Mekah yang menjadi muksam deh, alat sumpah itu memiliki kedudukan yang mulia. Apalagi? Wa walidin wa ma walad, dan aku bersumpah atas nama orang tua dan anak. Kalau meridian utama ini sebagai induk penentu waktu, maka meridian lainnya itu ibarat seperti anak, ikut dia ke situ.
induknya ini, patokan waktu induknya ini ya. Yang lain ngikut, anak kan ngikut sama bapak. Kalau Mekah ini menjadi kota yang dijadikan alat sumpah, muksamnya, itu menunjukkan kata Tuhan ini penting loh. Saya bersumpah bahwa kota Mekah ini penting. Masa Tuhan harus bersumpah? Padahal kalau dinyatakan tanpa sumpah pun apa yang ada dalam Al-Quran itu ada sesuatu yang penting. Ini sampai bersumpah. Maka saat ini menjadi wali, katakanlah ini jadi nama ya, maka ini nanti yang lainnya namanya wala. Ngikut waktunya berdasarkan ini. Kan wala ikut ke wali. Ini yang sering saya sampaikan, kenapa umat Islam sengaja dijauhkan oleh mereka dalam tanda kutip konspirasi internasional agar jauh dari ajaran. Karena mereka tidak ingin terbukti bahwa Islam itu benar. Dibuatlah timur dan barat ala mereka. Kita ngikut timur baratnya sesuai dengan arahan mereka. Waktu mereka buat ketetapan, kita juga ngikut sama mereka. Lucunya ikutnya mereka bukan hanya sekedar kalau transfer dari sini jam sekian, maka sampai sana jam sekian. Itu sih nggak jadi masalah, karena itu soal muamalah. Yang bermasalah ketika waktu mereka kita gunakan buat waktu ibadah. Itu yang nanti akan bermasalah. Kecuali kalau sholat harian nggak jadi masalah karena berdasarkan matahari. Yang bermasalah itu kalau sudah menyangkut matlak dengan bulan, karena bulan itu menghitung kapan hari itu dimulai. Jangan sampai nih masih hari Kamis kita sholat Jumat. Jangan sampai seperti itu. Jadi kalau kita bicara matlak, maka kita akan bicara tempat isi makan tadi di mana, waktu terbit, tempat terbitnya di. Maka isim zaman kan kadang-kadang isim makan digabung dengan isim. Maka dari situlah juga dari tempat itu pula juga dihitung waktu. Itu pula dihitung waktu. Kayak kemarin saya ilustrasikan di sini belum lihat hilal. Maju arah ke barat ada sih, cuma 0, sekian di bawah ufuk. Terus lagi ke barat sudah ada 1 derajat. Terus kok makin lama makin tinggi hilal, semakin ke barat. Maka kita perlu kiblat, sesuatu yang ada di hadapan yang menjadi awal penghitungan. Baik itu kiblat ruang ataupun kiblat waktu. Kalau untuk kiblat ruang oke, semua sudah sepakat, semuanya mengarah ke Ka'bah. Yang belum sepakat adalah kiblat waktu, karena kita hidup dalam ruang dan waktu. Jadi ini ya, menjadi kiblat ruang sekaligus kiblat waktu. Kalau ini sudah disepakati oleh orang Islam berdasarkan Quran tentu saja, bukan kesepakatan atas kesepakatan, tapi memang ada ayatnya yang menunjukkan bahwa itu merujuk ke Ka'bah. Tadi surat Al-Imran, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil-alamin. Jelas bahasanya petunjuk bagi alam semesta. Kemudian ada surat Al-Balad, la uqsimu biha, ini menunjukkan bahwa negara Mekah yang ada Ka'bahnya di sana itu penting. Dia menjadi patokan bagi kita untuk menghitung perjalanan waktu. Kalau kita sudah paham itu, maka saat matahari ada di atas Ka'bah, jam berapa itu? Jam
data nih jam 12. Tapi matahari ada di ya disebut dengan pada titik kulminasi, titik puncaknya. Kalau di bawah titik apa namanya? Ya apa aja? Titik nadir. Kulminasi itu titik paling atas ketika matahari ada di atas kepala. Itu kan jam 12. Tinggal nanti kita tentukan apakah saat matahari ada di atas Ka'bah. Berapa kali matahari di atas Ka'bah setahun? 2 kali. Bulan berapa, tanggal berapa? Seingat enggak? Matahari persis di atas Ka'bah pada bulan sekian, tanggal sekian, bulan sekian, tanggal sekian. Tanggal berapa? Bulan apa? Juli. Ah, ya bulan Juli dan bulan April. Misalnya Ka'bah tadi ya. Lurus di atasnya matahari. Itu di bulan Mei tanggal 27 bulan 8, di bulan Juli tanggal 15 16. Hah? Iya. Hanya di 2 bulan ini pada tanggal ini matahari persis ada di atas. Karena saya katakan tadi bahwa Ka'bah ini adalah matlak. Matlak, karena disitulah waktu dihitung buat perjalanan matahari sekaligus hilal. Dia kiblatnya di situ. Qoblat, sebelum kita hitung waktunya, kita tentukan ya, ini ya mulainya ya. Namanya kiblat. Kiblat artinya patokan awal. Apa yang ada di depan itu menjadi patokan awal kita melakukan penghitungan. Baik untuk penghitungan jarak maupun untuk penghitungan waktu. Jarak itu bagi ruang, waktu itu ya waktu. Itu namanya kiblat. Nah, pada bulan Mei 2028, Juli 15, 16 itu matahari persis di atas. Nah, matlaknya lalu bagaimana? Ya dari Ka'bah ini kita melihat hilal. Bukan dari negara-negara lain. Pasti berbeda. Sepakati dulu tempat melihat hilal sebagai tanda bermulanya tanggal 1. Masuknya tanggal 1 di mana? Baru orang bisa seragam menentukan kapan terjadinya tanggal 1. Kalau tidak diseragamkan, kalau masing-masing ini mau jadi walid semua, mau jadi orang tua semua, nggak ada yang menjadi walid. Siapa yang ngikutin, siapa yang mau ngikuti? Greenwich itu sudah ditetapkan, ini loh prime meridiannya, ini loh meridian utama, dan mereka sepakat. Maka ketika Indonesia ada di plus 7, berarti selisihnya dengan Greenwich 7 jam. Sepakat. Jadi kalau di Indonesia merayakan tahun baru malam ini, 7 jam kemudian baru Inggris merayakan tahun baru. Mereka bisa sepakat untuk merayakan tahun baru. Kenapa kita tidak sepakat untuk merayakan ibadah baru? Yang waktunya sebetulnya sudah diwanti-wanti oleh Tuhan dalam ayat-ayatnya. Ayat itu apa sih artinya? Apa arti ayat? Tanda. Ayat itu tanda. Sudah dikasih tanda-tandanya, tandanya ada di mana? Ada di surat Al-Baqarah. Tandanya ada di mana? Ayatnya maksudnya ada di surat Ali Imran. Silahkan dicek, jangan buat Quran itu nganggur. Masa hanya sekedar suara saja Al-Quran itu. Dia tidak punya terapannya di tengah masyarakat. Sama kayak kita belajar ilmu matematika, ada ilmu matematika murni, ada matematika terapan. Masa matematika cuma sekedar alat hitung saja, lalu tidak berfungsi ketika dipraktekkan di sains gitu kan, baik di fisika, kimia. Apa artinya? Quran juga sama. Masa Quran yang diturunkan oleh yang Maha Tahu itu
kok tidak fungsional menghadapi sains dan teknologi, seakan-akan Al-Quran tidak berdaya. Bukan Qurannya yang tidak berdaya menghadapi sains dan teknologi, kitanya yang tidak mau berpikir untuk menjadikan Quran sebagai postulat dalam memahami teknologi atau sains dan teknologi. Ini postulat kita. Oh, kalau Quran mengatakan bahwa Ka'bah atau Mekah itu walid, yang lainnya walad, ini teori tentang frame meridian. Lalu ngapain kita ikut frame meridiannya orang mereka? Kita punya sendiri. Sama aja kita masakan tadi, kita main catur di papan judo, gak bakal ketemu. Acak pasti. Dan itu yang terjadi di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia kita memahami tentang unifikasi kalender ini. Sampai sekarang belum bisa ketemu. Teorinya belum ada. Apa sih teori yang menyebutkan bahwa kita mulai di sini ya tanggal 1? Belum ada. Masing-masing punya teorinya sendiri. Padahal Quran sudah ada, indikatornya sudah ada. Hudan lil alamin. Dia menjadi petunjuk bagi semesta alam, baik kita manusia di bumi ini ataupun benda-benda yang ada di langit, bulan, matahari, planet-planet lainnya, itu semua menjadikan Ka'bah itu sebagai patokan. Jadi kalau sudah misalnya kita anggap sebagai satu kesepakatan berdasarkan Quran, tentu saja bukan berdasarkan kita, ini menjadi primary. Kita tentukan, kalau tadi kan kayak ini ya, berarti kalau yang mataharinya udah jalan ke arah barat, mulailah dengan tanggal di sini. Persoalannya, kita dengan Arab Saudi bedanya berapa jam? 4 jam, karena Arab Saudi itu GMT plus 3. Kita kan plus 7, berarti sisi kita dengan Saudi itu 4 jam. Nah, kalau ini menjadi matlabnya, maka kira-kira international deadline-nya di mana? Kalau ini kan tadi Greenwich itu kan ini international deadline-nya. Nah, tentu saja kita harus menentukan kapan titik paling ujung timur. Di mana? Di mana titik paling ujung timur dan di mana titik paling ujung barat. Sama seperti metode Greenwich, karena bumi itu bulat, maka ketika dia dibagi dua antara barat dan timur, masing-masing dapat 180 derajat. 180 derajat ke barat, 180 derajat ke timur. Tengah-tengahnya itu adalah kiblat. Ma bainal masyriq timur wal maghrib barat kiblat. Nah, jadi penentuannya gimana? Silakan yang ahli geografi diukur tuh sampai sejauh mana 180 derajat dari titik 0 ke Ka'bah. Dari situlah waktu itu dimulai. Jadi ketika misalnya matlabnya dari sini nih, masuk tanggal 1. Tanggal 1 itu kalau orang barat atau kesepakatan Greenwich itu kesana itu baru masuk bagian tanggal. Kesini tidak kan? Karena misalnya di sini tanggal 1, di sini tanggal 3 dalam Islam seperti apa? Misalnya contoh, ini masuk hari Jumat nih, di sini nih. Dilihat, besok tanggal 1 jatuh pada hari Jumat. Ya, itu kan sejatinya bukan besok, tapi mulai maghrib ini. Mulai maghrib ini sudah masuk tanggal 1. Apakah tanggal 1-nya itu kesana atau ini ngikut tanggal 1? Saya ini baik-baik. Ini sampai ke sini masuk tanggal 1 atau tanggal 1 ini baru menuju ke sana. Seperti tadi Greenwich itu kan mulai dari titik ini disebut dengan international deadline. Maka ini titik batas di mana tanggal 1 itu mulai berjalan.
mulai dari 180 derajat, kemudian turun ke 170, kemudian menjadi 100 terus sampai melewati titik nolnya di Greenwich, terus sampai ke paling barat. Nah, dalam Islam itu seperti apa? Apakah ketika di Ka'bah, saya berdiri di Ka'bah misalnya, hilal, kalau di sana dia kan bukan pakai hisab, dia ru'yah. Sepanjang ada orang melihat hilal besok masuk tanggal 1 dan dia berani disumpah, walaupun ketinggian hilalnya cuma 2 derajat, tapi berani disumpah jadi besok. Atau ada yang melihat cacing jagonya, mungkin matanya terlatih, 1 derajat dia bisa lihat hilal itu, dan dia berani disumpah jadi besok masuk tanggal 1. Kalau tanggal 1-nya berkaitan dengan hari Jumat misalnya, maka hari Jumat itu mulai berjalan dari sini, dari titik Ka'bah ini, atau yang sebelumnya ini yang disebut dengan hari Jumat. Coba. Oh, ini kan jelas nih tadi yang Masehi, tanggalan Masehi. Pokoknya dari sini hitungan hari dimulai. Berarti kalau di sini ini masih hari Kamis, ini sudah mulai Jumat, Jumat dini hari, Jumat subuh, Jumat pagi, Jumat siang, terus gitu kan. Nah, kalau dalam ilmu falak, hari itu dimulainya apa dari sebelumnya ngikut atau sama kayak orang barat masuknya setelahnya? Coba pikirin. Hari itu, misalnya di hari Kamis ya, biar jelas saja. Hari Kamis tanggal 31 ya. Kesini ini hari Jumat tanggal 1 dan tanggal 1. Maksud saya tanggal 1 hari Jumat itu mulai dari Ka'bah ke barat atau sebelumnya? Sama kayak barat berarti ya, kayak orang barat menghitungnya. Kan kalau dari sini berarti kan sebelumnya. Kalau dari sini hitungnya ya, berarti yang disebut hari Jumat itu mulai dari sini ke sana. Itu masih hari Kamis. Begitu? Ya, berarti kan sama kayak orang barat nih. Dari sebelumnya. Iya, makanya saya tanya dari sebelumnya. Ya kenapa? Kalau dari sebelumnya kenapa? Coba. Karena mulainya maghrib. Kan kita melihat hilalnya maghrib kan? Iya betul. Kan pertanyaannya, tanggal 1 itu dimulai dari sini, atau yang timur itu sudah ikut masuk input tanggal 1 ketika hilal dilihat di sini? Oh enggak, pas baru dilihat ya. Setelahnya berarti kan sama kayak orang barat, ada international deadline-nya juga. Ketika dia melewati garis itu, maka tanggal dan hari mulai di situ. Jadi kalau ini berarti ini international deadline di sini. Ya, berarti ketika hilal dilihat dari Mekah dan orang berani bersumpah, kan sejatinya masuk tanggal 1, hari juga berganti. Orang menyebutnya misalnya ini hari Kamis menjadi malam Jumat. Ingat ya, tahun hijrah itu dimulai dengan malam. Ya, ada mulai dengan malam, bukan siang dulu, malam. Indonesia ada sebelah mana tadi? Sebelah mananya Ka'bah? Sebelah mananya Ka'bah? Indonesia? Hah? Ini Ka'bah. Itu Indonesia. Ya sebelah sana itu apa? Timur. Sebelah timurnya Ka'bah. Masuk nih malam Jumat. Ya kan? Masuk malam Jumat. Di sana itu sudah mulai hari Jumat. Kalau ini titik nolnya, di sini titik nolnya hitungan waktu. Ini kan baru malam Jumat, baru pukul 00 malam Jumat. Nanti 001, 002 gitu kan ya seterusnya. Berarti di situ masih Kamis. Di
tanggalan Masehi ini sudah hari Jumat. Sementara kita tadi menghitungnya ini baru masuk hari Jumat. Lalu kalau di sini sholat Jumat sejatinya ini sholat hari gitu. Ya kan bulan mana hitungan Masehi kita dengan Arab Saudi? Bulan kita. Kita sekarang hari Jumatnya sholat Jumat. Nanti Arab Saudi sholat Jumatnya 4 jam kemudian. Artinya kalau kita menghitung tanggal satunya dari sini, malam Jumatnya dari sini, ini berarti hari apa? Kamis kan? Berarti kita sholat Jumat di hari Kamis sebelumnya. Nah, berarti kan gitu. Khawatirnya jangan-jangan kita sholat Jumat di hari Makanya saya katakan tadi kita menghitungnya dari sebelumnya atau dari sini, dari sebelumnya. Sama modelnya seperti orang barat. Jadi 180 derajat dari titik 0 Mekah menuju ke timur yang paling ujung 180 derajat. Itulah satu hari yang sama dengan Ka'bah. Itu satu hari yang sama. Artinya ketika di sini sudah melihat hilal, berubah hari dan berubah tanggal, maka hari yang ada di sini itu include yang sebelumnya masuk, ya, masuk satu hari yang sama. Jadi kita sama Arab Saudi dalam waktu yang sama untuk hari Jumat. Kalau hitungnya dari sini, bahaya. Berarti kan ini masih Kamis. Sementara kita sholat Jumat 4 jam kemudian baru Arab Saudi sholat Jumat. Oh, kalau gitu kita sholat Jumat di hari Kamis nantinya. Itu pentingnya kita memahami lebih awal tentang matlah, bahwa matlah itu bukan saja menghitung tentang terbitnya hilal, baik tempat maupun waktunya, karena menyangkut juga konsekuensi hari-hari ibadah. Kalau ibadah harian gak jadi masalah, karena patokannya matahari. Saat di atas kepala itu jam 12 haram untuk melakukan sholat. Tunggu lengser waktu zawal kurang lebih 2 menit. Ditambah waktu ikhtiar 2 menit. Maka waktu sholat zuhur pukul 12:04. Gampang. Karena sholat harian itu kan sholat tanpa nama, sholat harian. Lain dengan sholat Jumat, ada namanya. Sholat Idul Fitri itu ada sebabnya, semuanya merujuk kemana? Ke tanggal 1. Sholat zuhur nggak ada hubungannya dengan tanggal, ya kan? Sholat zuhur nggak ada hubungannya dengan tanggal, nggak ada hubungannya dengan hari. Di sholat zuhur hari apa? Hari Kamis kemarin? Enggak. Tapi kalau sholat Jumat pasti punya hubungan dengan apa? Dengan nama hari. Nah ini, jadi harus dibedakan antara ibadah harian seperti sholat maktubah yang memang tidak menyangkut atau tidak ada kaitannya dengan perubahan tanggal dan perubahan hari, ya, dengan sholat-sholat yang punya nama, sholat Jumat atau ibadah punya nama, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, itu semuanya bergantung dari mana dimulainya tanggal 1 dan dari mana dimulainya perubahan hari. Itu kemarin saya singgung, kenapa Tuhan selalu bersumpah dengan waktu, wal asri, wal laili, wal duha. Itu menunjukkan waktu itu penting, jangan diabaikan. Saya mengugah teman-teman, ayo kita kembali kepada pemahaman ilmu falak yang syar'i, yang memang dasar-dasarnya adalah sesuai dengan ajaran Al-Quran. Bukan ilmunya ilmu falak, tapi waktu yang digunakan adalah waktu masa ribet. Nggak akan pernah ada kesatuan tanggal, karena masing-masing di situ ada hilal. Orang Maluku belum, hilal masih di bawah ufuk. Gitu. Karena tempatnya beda, wajar kita melihat lampu aja, ngeliat dari sini beda, ngeliat dari sana beda. Ya kan, sepakati dulu tempat matlaknya di mana, isi makannya di mana.
Lalu isim zamannya, kan isim makan sekaligus isim zaman. Tempatnya di situ, waktu mulainya di situ. Itu yang disebut dengan kiblat. Sesuatu yang dijadikan patokan sebelum kita melakukan sesuatu. Patokannya itu ya. Oke, sampai sini mungkin ada hal yang ingin ditanyakan terkait matlak, karena dasar-dasar matlak ini nanti akan menjadi basis kita dalam mempelajari hitungan-hitungan falakiyah, sehingga kita tidak merasa kabok lalu kita tidak menemukan ontologi dari sebuah perhitungan, karena kita sudah paham matlak yang saya pakai. Nanti kalau kita ngitung falak, tanya matlaknya di mana, orang paham tuh. Oh, saya melihatnya Sukabumi misalnya. Oh, saya melihatnya di Gresik. Bisa ditanya, kenapa sih kita tidak punya kesatuan matlak, sehingga kita selalu berbeda tentang ketinggian hilal, berbeda tentang perubahan waktu dan tanggal. Itu perlu diperbincangkan lebih lanjut agar kita bisa betul-betul punya ruang untuk berdiskusi betapa pentingnya, betapa krusialnya kita umat manusia, utamanya umat Islam, untuk menghitung awal pergerakan waktu, sehingga ibadah yang sudah ditetapkan oleh Tuhan itu tidak menyimpang dari ketetapan yang sudah digariskan dalam Al-Quran. Karena saya yakin betul Al-Quran itu tidak mungkin mulhom. Al-Quran itu tidak mungkin nganggur, hanya sekedar bahan bacaan. Kitanya yang tidak mau memperlakukan Al-Quran sebagai sebuah postulat atau kebenaran awal untuk memahami sains dan teknologi. Contoh kebenaran awal gini. Kalau kita memahami ayat tentang zakat, wa'atuz zakat misalnya, atau uzmin amwalihim, dapatan tutahhirum wa tuzakkihim, kita hanya menjadikan itu sebagai sebuah perintah Tuhan. Kenapa Anda berzakat? Karena perintah Tuhan. Kita tidak memperlakukan bahwa itu perintah memang kepada kita, tapi kita tidak membreakdown, kita tidak menurunkan sebagai konsep ekonomi, tidak menurunkan Al-Quran atau ayat itu sebagai konsep pemberdayaan sosial. Ya sudah, ketika orang ditanya, ngapain zakat? Perintah Tuhan. Jadi ketika amil tidak mampu mengelola dana zakat itu dengan baik, orang nggak peduli, yang penting ada zakat. Tapi kalau di breakdown menjadi sebuah teori sosial ekonomi, sama kayak orang bayar pajak, lu apain pajak gua? Gitu. Jangan sampai zakat hanya sekedar wawasan teologis yang selesai setelah kita bayarkan bodo amat. Dipantau. Zakat itu makna letterless, makna etimologisnya ada 3. Yang merupakan ukuran, yang merupakan membersih, yang merupakan tumbuh dan kembang. Nah sekarang kalau di satu daerah mustahiknya misalnya 10 mustahik zakat, kemudian muzakinya cuma ada 5, kalau muzakinya diambil zakatnya dapat 5.000, mustahiknya dapat berapa? Duit yang terkumpul dari zakat itu 5.000, karena cuma ada 5 muzaki, mustahiknya ada 10, berarti mustahiknya dapat berapa? Hah? 5.000 uang yang terkumpul dari zakat. Mustahik atau orang yang berhak ada 10, berarti dapat berapa? Hah? 500, dapat 500.
Tiap tahun begitu aja. Berarti zakat itu tidak menjadi zakat. Zakat itu tidak tumbuh dan kembang. Buktinya tidak ada pemberdayaan di situ. Tetap aja muzakinya 5, mustahiknya 10. Harusnya kalau namanya zakat itu tahun ini muzaki ada berapa? 5, mustahik berapa? 10. Oke, sekarang 500. Besok diupayakan dengan strategi tertentu. Besok muzakinya 6, mustahiknya 9. Naik gak dana zakat yang diterima? Nah, itu namanya zakat yang zakat yang tumbuh dan berkembang. Ada pengelolaannya, ada strateginya, baik strategi pengambilannya, strategi pengelolaannya, strategi pendistribusiannya. Itu baru yang namanya amilnya top. Kan amil itu apa? Pengurus. Bahasa ilmu nahu amil itu apa? Bahasa mahasiswa apa? Umar, pekerja. Ya oke, amil pekerja lah. Pekerja itu kan berarti sesuatu yang mengerjakan sesuatu. Ya. Tapi orang bekerja kalau nggak ada hasilnya gimana? Percuma. Ya, buat contoh, kalimat Zaidun. Boleh nggak saya baca Zaidan? Saya baca Zaidin? Kenapa boleh? Ada sebab sebelumnya. Hah? Ada penyebabnya apa? Malah yang jadi makhluk gitu. Nah iya, ketika dia tidak ada jadi makhluk, berarti dia kan bebas. Kenapa dia bebas? Karena tidak ada amil yang masuk. Tidak ada yang menyebabkan dia harus dibaca rofa, tidak ada yang menyebabkan dia harus dibaca nasab, tidak ada yang menyebabkan dia dibaca cia. Tidak ada amilnya. Gak mempengaruhi apa saja, gak mempengaruhi. Maka amil itu harus punya pengaruh. Kalau amilnya fi'il ja'a misalnya, pengaruhnya dia apa? Ya, pengaruhnya ja'a sebagai amil apa? Menjadikan Zaid domah karena menjadi fa'il. Nggak boleh lagi baca Zaidin, nggak boleh lagi baca Zaid. Itu amil, pengaruhnya masa amil orang ini mengapa? Saiki muzakinya 5 tahun ke depan muzaki 5, mustahinya tetap 10. Mana pengaruhnya amil? Amil itu harus punya pengaruh. Dia disebut juga agent of change, agen perubahan. Kalau ada saya, mesti lingkungan ini berubah. Nah, itu amil. Kalau ada saya, dia harus jadi pakil. Kalau saya, dia harus jadi makul. Kalau saya, dia harus jadi majrur. Itu amil tugasnya. Ya, paham? Jadi harus ada perubahan. Perubahan itu kalau zakat berarti ada pada amil. Nah, Quran itu semuanya postulat, baik tentang ilmu-ilmu sosial, humaniora, atau sains dan teknologi. Dan saya misalnya tadi, oh berarti kiblat itu adalah frame meridian. Ayatnya apa? Itu loh. Inna awal baitin 1, kemudian la uqsimu biha dan balad 2. Itu postulat. Postulat itu kan kalau dalam segi teori ilmiah sesuatu yang dianggap benar. Silakan setelah itu diteliti apakah benar. Silakan. Oke, jadi kita ini generasi Islam harus mampu dan punya kemampuan menurunkan ayat-ayat Quran, tanda-tanda kekuasaan Allah dalam teori-teori sosial ataupun teori-teori sains dan teknologi. Oke, sampai sini
pengajian kita. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan, monggo. Kalau tidak ada, mungkin kita bisa tutup dan bertemu di hari Selasa depan. Monggo, kalau ada yang mau ditanya terkait dengan matlab, karena besok insyaallah kita akan mulai melakukan oleh penghitungan titik koordinat. Karena titik koordinat ini Ardul Barat, Ardul Barat itu nanti kaitannya dengan titik koordinat. Kalau kita sudah paham ini tentang timur dan barat, matlab, insya Allah kita akan masuk pada penghitungan titik koordinat. Ada yang mesti mau ditanyakan? Sudah paham semua ini? Ya, bahwa timur dan barat dalam Islam itu titiknya adalah Ka'bah. Hadis Rasulullah, ma bainal masyriq wal maghrib qiblat. Qiblat menjadi titik mana. Atau Quran mengatakan walillahil masyriq, punya Tuhan timur dan barat itu, bukan punya orang Amerika, bukan punya orang Inggris. Jadi kita harus memahami ilmu falak sesuai dengan natur Islamnya. Oke, teman-teman, terima kasih atas segala perhatian. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan sedikit tapi bisa memberikan